gimana tanggapan KPU waktu itu? Ada pembelaan? Ada. Waktu sidang DKPP akhir 2020 itu, KPU Lutra kasih penjelasan. Mereka bilang keterlambatan itu ada sebabnya. Si calon, Pak Taharum ini sempat sakit tanggal 9 September. Perlu dirawat di Makassar, jadi perlu koordinasi juga kan sama KPU Sulsel, KPU RI. Dan hasil tes awalnya juga katanya belum final. Belum ada kesimpulan MSTMS memenuhi syarat atau tidak. Jadi perlu pemeriksaan lanjutan. Jadi KPU ngerasa nggak telat gitu? Intinya gitu, mereka bilang Faisal Tanjung keliru menafsirkan jadwal. Jadwal penyerahan hasil dari tim pemeriksa ke KPU 11-12 September itu beda sama jadwal penyerahan ke Bapaslon katanya. Jadi ya ada dua versi cerita yang berbeda di kasus itu. Oke. Jadi kalau kita simpulkan dari info yang kita punya nih ya, Faisal Tanjung ini seorang aktivis dari Luwu Utara, aktif di GMNI. Namanya jadi dikenal luas karena perannya ngelaporin kasus guru yang akhirnya direhabilitasi itu. Tapi di sisi lain, dia juga punya catatan beberapa kali melaporkan KPU Lutra. Dan tiap kali lapor, bisa pakai nama atau afiliasi lembaga yang beda-beda. Gitu ya gambarannya? Iya, kurang lebih begitu rangkumannya dari sumber-sumber yang kita bahas. Nah, kalau kita coba tarik sedikit ke gambaran yang lebih besar ya, pola pelaporan kayak gini. Yang dilakukan figur seperti Faisal Tanjung, entah di kasus guru atau KPU tadi, mungkin ini bisa bikin Anda mikir juga nih, gimana sih seharusnya mekanisme pengawasan atau pelaporan dari masyarakat sipil itu berjalan, supaya bisa efektif gitu, mencapai tujuan perbaikan, tapi di saat yang sama bisa juga meminimalkan potensi kontroversi, atau ya dampak yang kurang baik lah buat pihak-pihak lain yang terlibat. Sesuatu buat direnungkan mungkin ya.